Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 4. Kami yang terdiri dari saya sendiri, Ilham Yoga Yulianto, Muhammad Reynaldi, dan Ali Rohman Zarkasi akan menyampaikan atau mempresentasikan yaitu ukuran penyebaran data. Nah, yang mana ukuran penyebaran data meliputi tentang timbang rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan presentil. Yang pertama, kita akan membahas tentang simpang rata-rata. Simpang rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya ialah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang telah menyimpang dari rata-rata yang sebenarnya. Di sini kita akan menganalisis tentang simpang rata-rata data kelompok, yang mana nanti data tersebut meliputi yaitu data kelompok dengan rumus yaitu SR sama dengan 1 per N sigma K I sama dengan 1 FI dalam kurung XI min X bar tutup kurung. Nah, di sini keterangannya yaitu N sama dengan jumlah seluruh frekuensi. I yaitu sama dengan frekuensi kelas atau kelas 1 ya. Lalu XI sama dengan nilai tengah kelas. Sedangkan X sama dengan nilai rata-rata dan K sama dengan banyaknya nilai interval. Yang kedua, ada yang namanya standar deviasi. Nah, di sini standar deviasi adalah nilai statistik yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statistik dengan data mean atau rata-rata data tersebut. Nah, di sini kita juga menggunakan rumus standar deviasi data kelompok, yaitu dengan rumus S sama dengan akar sigma F1 dalam kurung XI min X bar tutup kurung kuadrat per N. Nah, di sini S yaitu standar deviasi, FI yaitu frekuensi kelompok, XI yaitu sama dengan nilai tengah, X bar nilai rata-rata data, dan N jumlah data. 3. Jangkauan kuartil. Jangkauan biasanya disebut juga dengan rank atau rentang. Jangkauan dinyatakan dengan huruf J. Jangkauan adalah selisih dari data atau datum terbesar dikurangi data atau datum terkecil. Jangkauan antar kuartil dinamakan juga rentang antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Jangkauan antar kuartil. Rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1. H itu jangkauan antar kuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, dan Q1 kuartil bawah. 4. Jangkauan presentil. Jangkauan presentil adalah sekumpulan data yang mempunyai persentil ke-10 dan persentil ke-90 dengan rumus sebagai berikut: JP sama dengan P90 dikurang P10. JP adalah jangkauan persentil, P10 adalah persentil ke-10, dan P90 adalah persentil ke-90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rinaldi akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu untuk menghitung simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kami menggunakan data nilai anak kelas 1 sampai anak kelas 5. Data tersebut berisi dengan 100 data. Langkah pertama, urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Kemudian, buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Dari data di samping, terdapat nilai data yaitu sama dengan 100, nilai maksimum data yaitu sama dengan 100, nilai minimum dari data tersebut sama dengan 40. Lalu, kita mencari nilai range. Untuk mencari nilai range, digunakan rumus R sama dengan nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Nilai maksimal yaitu 100 dikurang dengan nilai minimal yaitu 40. Sama dengan 60. Jadi nilai range sama dengan 60. Selanjutnya, untuk mencari banyaknya kelas, kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N yaitu 100, karena data yang kita gunakan 100, maka K sama dengan 1 tambah 3,3 log 100 sama dengan 2, berarti 3,3 dikali 2. Mendapatkan nilai K sama dengan 1 ditambah 6,6, K sama dengan 7,6. K sama dengan 8, maka kita genapkan nilai 7,6 ini digenapkan menjadi 8. Kemudian kita mencari nilai interval. Untuk mencari nilai interval, maka I sama dengan range dibagi dengan kelas. Nilai range yaitu 60 dibagi dengan nilai kelas yaitu 8. 60 dibagi 8 sama dengan 7,5. Maka digenapkanlah nilai 7,5 ini menjadi 8. Baik, saya Ilham Yoga Yulianto akan meneruskan yaitu perhitungan dari simpang rata-rata. Nah, di sini interval ya kita udah dapat dari distribusi frekuensi tadi. Lalu F1-nya atau frekuensi kita juga udah mendapatkannya di situ di distribusi frekuensi. Lalu kita nanti akan mencari yaitu perhitungan rumus FI kali XI ya, karena XI-nya tadi juga sudah kita dapatkan di distribusi frekuensi. Nah, rumus dari FI kali XI yaitu dengan rumus seperti ini ya. Rumusnya yaitu FI dikalikan dengan XI. Nah, maka akan mendapatkan jumlah yaitu seperti ini atau angka seperti ini. Nah, nanti rumus tersebut bisa kita aplikasikan ke tabel-tabel berikutnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari rumus dari XI min X bar. Nah, di sini X bar kita bisa menggunakannya atau mencarinya dengan rumus yaitu jumlah dari FI, ya jumlah dari keseluruhan ini, FI X XI, yaitu jika kita jumlahkan, maka akan mendapatkan nilai yaitu 8.464. Nah, ini kita bisa bagikan dengan jumlah dari frekuensi, yaitu 100. Jadi, 8.464 dibagi 100, maka hasilnya akan terdapat yaitu X bar, yaitu 84,64. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan rumus absolut, karena X bar atau XI min X bar ini kan nilai mutlak, maka kita bisa menggunakan perhitungan atau rumus absolut. Setelah itu kita akan mencari yaitu FI kali XI min X bar.
dengan rumus seperti ini. Rumusnya yaitu F1 ya, F1 kali nilai dari XI min X bar. Jadi F1 kali XI min X bar. Maka akan terdapat atau akan menghasilkan angka seperti ini. Dan kita bisa mengaplikasikannya ke tabel-tabel berikutnya. Nah, tabel-tabel berikutnya ini kita jumlah untuk mendapatkan jumlah dari FI X, kali XI min X bar, yaitu mendapatkan jumlah 1263,73. Seperti itu. Untuk simpang rata-rata, kita bisa menggunakan rumus, yaitu jumlah, ya, yaitu jumlah dari FI kali XI min X bar, jumlah dari itu lalu dibagi dibagi 11, berarti dibagi jumlah dari frekuensi dibagi 100, maka akan menghasilkan nilai yaitu 12,6376. Nah, itu tadi perhitungan dari simpang rata-rata. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung standar deviasi. Dan di sini ada nilai interval, di sini ada nilai frekuensi, dan di sini ada nilai titik dan nilai tengah. Di sini saya akan menghitung rumus dari XI dikurang X bar pangkat 2. Dan rumusnya seperti ini. Sama dengan dalam kurung M4 dikurang C14 tutup kurung pangkat 2. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan jika ingin semuanya rumusnya seperti ini, kita tinggal menarik ke bawah. Dan setelah itu, untuk menghitung rumus FI dikali tutup kurung XI dikurang X bar tutup kurung. Dan cara penghitungan rumusnya seperti ini, sama dengan buka kurung D4 dikali G4 tutup kurung, dan hasilnya seperti ini. Dan untuk ke bawahnya tinggal ditarik saja seperti ini. Maka akan rumus dari atas ke bawah akan sama. Cara menjumlahkan dari kolom ini FI dikali buka kurung XI dikurang X bar. Dan rumusnya seperti ini, sama sum dari kolom H4 sampai H11. Dan cara untuk menghitung varians yaitu dari jumlah FI dikali XI dikurang X bar, yaitu ini, dibagi 99. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk cara menghitung standar deviasi yaitu dengan rumus seperti ini. Sama dengan SQRT dalam kurung C15, maka akan tampil data seperti ini. Saya di sini akan melanjutkan untuk menghitung jangkauan antar kuartil. Langkah pertama, kita ambil data dari data distribusi frekuensi yang telah kita urutkan. Kita ambil, lalu kita pindahkan kemari. Setelah itu kita akan mencari nilai minimum. Untuk mencari nilai minimum, kita menggunakan rumus sama dengan kuartil titik INC
Kemudian kita tarik datanya dari atas ke bawah. Setelah kita tarik, titik koma, kemudian kita pilih yang 0 atau minimum value. Kita pilih. Lalu kita enter. Untuk nilai minimum sama dengan 40. Untuk mencari Q1, kita juga menggunakan rumus sama dengan kuartil titik INC. Dan kita tarik lagi datanya dari atas ke bawah. Kemudian kita tambahkan titik koma. Kemudian kita pilih angka 1 atau first quartile. Enter. Kemudian untuk mencari nilai Q2, kita menggunakan rumus yang sama dengan kuartil titik INC. Buka kurung, kita tarik lagi data dari atas sampai ke bawah. Kemudian titik 2, kita pilih yang kedua atau median value. Lalu kita enter. Untuk mencari nilai Q3, kita juga menggunakan rumus yang sama dengan kuartil titik INC. Kemudian kita tarik dari atas. Kita tarik dari atas ke bawah. Kemudian titik koma. Kemudian kita pilih yang nomor 3 atau third quartile. Lalu kita tekan enter. Maka Q3-nya sama dengan 97. Untuk mencari nilai maksimum, kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan kuartil titik INC. Kemudian tarik data dari atas ke bawah. Lalu titik koma. Kemudian kita pilih yang maksimum value. Lalu kita enter. Maka nilai maksimumnya sama dengan 100. Kita lihat. Nilai maksimumnya sama dengan 100. Untuk menentukan jangkauan antar kuartil, maka kita menggunakan rumus Q3 dikurang Q1. Di mana Q3 memiliki nilai 97 dan Q1 memiliki nilai 71,75. Maka 97 dikurang 71,75 memiliki hasil 25,25. Jadi jangkauan antar kuartil dari data di samping adalah 25,25. Untuk mencari jangkauan antar persentil, kita menggunakan rumus JP sama dengan P90 dikurang P10. Maka kita akan mencari nilai P10 terlebih dahulu. Yang pertama kita akan mencari letak nilai P10 dengan rumus letak P10 sama dengan 10 per 100 dikali N. Sama dengan 10 per 100. N adalah nilai jumlah keseluruhan nilai data, yaitu sama dengan 100. Maka 10 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 10. Jadi letak nilai P10 yaitu 10. Maka kita lihat dari frekuensinya, frekuensi kumulatifnya, kita lihat untuk mencari nilai jangkauan antar persentil, kita di sini menggunakan rumus JP sama dengan P90 dikurang P10. Yang pertama kita akan mencari nilai P10. Sebelum mencari nilai P10, kita mencari dulu nilai frekuensi kumulatif. Untuk mendapatkan nilai frekuensi kumulatif, kita menggunakan cara frekuensi ini kan 2 nih, frekuensi ini akan dipindah
kanan dulu, terlebih dahulu kanan. Kemudian untuk mendapatkan nilai frekuensi kumulatif yang di bawah ini, maka nilai frekuensi kumulatif ditambah dengan nilai frekuensi yang di bawah sini. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kemudian 11 ditambah 4 sama dengan 25. Kemudian 25 ditambah 4 sama dengan 29. Kemudian 29 ditambah 13 sama dengan 42. 42 ditambah 22 sama dengan 64. Kemudian 64 ditambah 36 sama dengan 100. Maka frekuensinya mempunyai nilai 100 dan juga frekuensi kumulatifnya memiliki nilai 100. Setelah itu kita akan mencari letak P10. Untuk mencari letak nilai P10 kita menggunakan rumus P10 sama dengan 10 dibagi 100 dikali N. N tersebut merupakan jumlah nilai frekuensi. Nilai frekuensinya terdapat 100. Maka P10 sama dengan 10 dibagi 100 dikali 100. Sama dengan 10. Kita akan mencari nilai tepi bawah kelas untuk P10. Maka kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Yang terdapat nilai di dalamnya yaitu nilai 10. Pertama kita lihat dari yang atas. Yang atas memiliki frekuensi kumulatif 2. Tentu nilai 10 tidak terdapat dari nilai 2. Kemudian kita lihat ke bawah. Terdapat nilai 6. Maka di baris kedua ini tidak terdapat nilai 10. Kemudian kita lihat yang ketiga. Dari frekuensi baris ketiga, kita lihat dia memiliki nilai 11. Maka nilai 11 tersebut berarti kan memiliki angka mulai dari 10. Memiliki angka dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 11. Maka disitulah kita mendapatkan letak dari P10. Lanjut kita ke rumus di sini. P10 sama dengan tepi bawah kelas sama dengan 10 per 100 dikali N dikurang FK dibagi FP dikali P. Tepi bawah kelas dari P10 yaitu 56. Di sini kita lihat dituliskan 5,5 karena 56 dikurang 0,5 maka dapatlah dia 55,5. Kenapa dia dikurang 0,5? Itu merupakan sudah ketentuan dari rumusnya. Kemudian 55,5 ditambah 10 per 100 dikali N. N-nya itu sama dengan 100 dikurang 6. 6 ini dapat dari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sama dengan 6 karena frekuensi kumulatif itu sama dengan ini kan pada nilai letak P10 itu kan dia di 11. Jadi kita mengambil letak frekuensi kumulatif itu sebelum nilai 11 yaitu 6. Dibagi 5 FP. FP merupakan frekuensi. FP dan ini frekuensinya sama dengan 5 dikali 8. 8 itu merupakan kelas. Jadi kan kelasnya itu kan dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 memiliki jumlah 8 kelas. Jadi 55,5 ditambah 10 dikurang 6 dibagi 5 dikali 8.
55,5 ditambah 32 dibagi 5. 55,5, 32 dibagi 5 sama dengan 6,4. Jadi untuk letak P10 adalah 55,5 ditambah 6,4 sama dengan 61,9. Kemudian kita mencari nilai P90. Untuk langkah awalnya yaitu kita mencari letak P90 dengan rumus P90 sama dengan 90 dibagi 100 dikali N. Sama dengan 90 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 90. Untuk mengetahui tepi bawah kelas pada letak P90, kita perhatikan. Sini P90 memiliki nilai letak P90 itu sama dengan 90. Kita lihat dari frekuensi kumulatif yang mengandung nilai 90. 25 tidak mengandung nilai 90. 29 juga tidak, 42 juga tidak, 64 juga tidak. Maka 100. 100 mengandung nilai yang di dalamnya ada 90. Dan dihitung dari 64, 65, 66, 67, 68 sampai dengan 100 yang mengandung nilai 90. Maka di sini diketahuilah letak batas kelas bawah dari P90 sama dengan 96. Maka untuk mencari P90 sama dengan TB sama dengan 90 per 100 dikali N dikurang FK dibagi FP dikali P. Karena di sini 96 maka kita kurangkan 0,5 menjadi 95,5 ditambah 90 per 100 dikali N sama dengan 100 dikurang 64. 64 ini dapat nilai frekuensi kumulatif sebelum. Jadi sebelum adanya nilai 90 di 100 ini berarti kan nilainya 64. Berarti kita kurangkan 64 per 36. 36 ini dapat dari frekuensi dari letak P90 itu di frekuensi 36. Dikali 8. 8 ini merupakan batas kelas antara 40 sampai 47. Terus 95,5 ditambah 90 dikurang 64 dibagi 36 dikali 8. 95,5 90 ditambah 208 dibagi 36. 95,5 208 dibagi 36 sama dengan 50,7. Jadi 9,5 ditambah 5,7 sama dengan 101,2. Kemudian setelah mendapatkan nilai P90 dan P10, maka kita masukkan ke rumus jangkauan persentil, yaitu P90 dikurang P10. P90-nya memiliki nilai 101,2 dan P10-nya memiliki nilai 61,9. Maka 101,2 dikurang 61,9 sama dengan 39,3. Ini merupakan jangkauan persentil dari data yang kita cari tadi. Jadi kesimpulannya, ukuran penyebaran data yang telah dihitung adalah rank atau rentang, standar deviasi atau simpangan baku. Rentang data menunjukkan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam suatu himpunan data. Simpangan baku adalah jumlah mutlak selisih setiap nilai pengamatan terhadap nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya pengamatan kurtosis, merupakan ukuran untuk menentukan bentuk-bentuk distribusi yang biasanya dibandingkan dengan kurva distribusi normal. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, tolong dikoreksi kembali. Dan terakhir dari saya, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat. Dan
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.